Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, kembali lagi di channel kami, Kang Tasrif Channel. Pada konten kali ini saya akan berbagi tutorial perangkaian komponen mesin tetas pada rak geser. Di sini komponennya sudah saya siapkan semua ya kawan-kawan. Dan di sini dinamonya sudah saya pasang pada rak gesernya. Komponen yang kita butuhkan diantaranya timer. Yang ini namanya timer ya sahabat semua. Saya di sini menggunakan timer dengan merek Omron DH48S. Seperti ini komponennya ya kawan-kawan. Dan yang ini bagian punggung timernya, yang mana nanti terdapat lubangan-lubangan untuk pemasangan kabel. Komponen ini mempunyai 4 lubangan ya kawan-kawan, yang mana setiap lubangan ada nomor angkanya. Kemudian di sini juga sudah saya siapkan 2 bohlam lampu 5 watan kuning. Kemudian yang ini namanya termostat, yang mana nanti fungsinya untuk mengatur suhu dalam mesin tetas. Di sini saya menggunakan termostat dengan merek XHW3001 ya kawan-kawan. Oke, langsung saja mulai kita rangkai komponen mesin tetasnya ya kawan-kawan. Kita ambil termostatnya, kita mulai penyambungan dari termostat. Kita ambil dulu kabel utama, yaitu kabel dari aliran arus listrik. Ya, yang ini kabel aliran arus listrik kita sambung ke termostat. Kabel arus listrik tadi kita sambungkan ke termostat yang warna kabelnya hitam dan merah ya kawan-kawan. Jadi kabel merah dan hitam yang ada pada termostat kita sambungkan kabel yang dari arus listrik. Di sini saya juga menggunakan kabel switch ya kawan-kawan, yang mana nanti tujuannya untuk memutus aliran arus listrik dari termostat ke timer Omron. Jadi kabel dari termostat, switch dan aliran arus listrik kita sambung menjadi 1-3-3 ya kawan-kawan. Seperti video kali ini ya kawan-kawan, kita sesuaikan saja. Yang warna merah kita sambungkan dengan warna merah, kemudian yang hitam kita sambungkan dengan kabel yang warna hitam. Mungkin buat teman-teman yang dalam menggunakan kabelnya tidak sesuai dengan konten saya, ataupun warna kabelnya berbeda dengan konten kali ini, bisa mencari aliran arus listriknya. Yang main kita sesuaikan dengan main, dan yang plus disesuaikan dengan yang plus ya kawan-kawan. Usahakan kita dalam penyambungan kabelnya serapi mungkin ya kawan-kawan, supaya nanti kabel yang kita sambung tadi tidak mudah lepas. Nah, seperti inilah kurang lebihnya ya kawan-kawan semua, penyambungan kabelnya antara termostat, kabel dari arus listrik, dan switch. Jadi kita sesuaikan antara yang min dengan kabel yang plus. Kemudian yang warna kuning dan hitam ini nanti ke lampu. Warna kuning dan hitam dari termostat nanti kita sambung ke lampu. Kemudian yang kabel panjang ini nanti kita aruskan ke timernya ya kawan-kawan. Kemudian kita lanjutkan ke penyambungan timernya ya kawan-kawan. Di sini timernya sudah saya kasih kabel pendek-pendek.
Yang mana lubangan dalam timer ini ada angkanya, yang angka 7 dan 2 nanti lubangan untuk aliran arus listrik. Kemudian yang angka 78 nanti buat jumper. Kemudian kabel angka 5 dan 2 nanti kita sambungkan ke dinamo yang ada pada rak geser. Oke, kabel dari switch ini kita sambungkan ke angka 7 dan 2 yang ada pada timer. Jadi timer ada angkanya nomor 7 dan 2. Kita sambungi kabel dari switch atau arus listrik. Nah, seperti ini nanti jadinya ya kawan-kawan. Kabel dari switch kita sambungkan ke timer yang angka 7 dan angka nomor 2. Seperti biasa saya sesuaikan kabelnya, yang merah buat plus dan yang putih buat kabel yang min. Kemudian kabel yang dari timer angka 5 dan angka 2 kita sambungkan ke kabel dinamo yang ada pada rak geser. Di sini kabel yang ada pada dinamo berwarna biru semua ya kawan-kawan. Jadi dalam penyambungannya apabila terbolak-balik tidak bermasalah. Yang penting kita sambungkan ke angka 5 dan ke angka 2 pada timernya. Nah, seperti inilah kurang lebihnya ya kawan-kawan dalam penyambungan komponen pada mesin tetas. Dan ini termostatnya seperti tadi kita sambungkan 3 kabel karena di sini saya menggunakan switch untuk pemutusan arus listrik ke timer. Jadi saya gunakan switch. Kita cek kembali sambungannya ya kawan-kawan supaya benar-benar tersambung dengan aman. Kemudian setelah pengecekan selesai kita bungkus kabelnya supaya tambah lebih aman lagi. Di sini saya menggunakan solasi untuk membungkus kabelnya ya kawan-kawan. Kemudian kita tinggal penyambungan kabel yang warna kuning dan hitam dari termostat ini kita sambungkan ke lampu. Nah, ini lampunya. Kemudian kita ambil kabelnya dan kita sambungkan ke termostat yang warna hitam dan warna kuning.
Kemudian timer ini kita sambungkan jadi satu ya kawan-kawan. Timer depan yang ada digitalnya bagian atas, kemudian timer belakang yang kuningnya, yang ada warna kuningnya bagian atas. Jadi kita harus sesuaikan dengan digitalnya. Sesuaikan seperti ini ya kawan-kawan. Kemudian setelah selesai, kita lanjutkan ke uji percobaan. Kita colokkan ke aliran arus listrik. Kita pasang dulu bohlamnya ya kawan-kawan. Di sini saya menggunakan 2 bohlam yang ukuran 5 watt. Dan lampu menyala kuning karena nanti buat penetasan telur. Jadi di sini harus menggunakan lampu yang berwarna kuning supaya dapat kehangatan nanti dalam box mesin tetasnya. Kita colokkan ke aliran arus listrik ya kawan-kawan. Nah, di sini semuanya sudah menyala ya kawan-kawan. Di sini timernya sudah menyala, termostatnya menyala, begitu juga lampunya juga sudah menyala. Kemudian switchnya kita tekan, ternyata timernya juga mati. Tujuannya switch tadi untuk memutus arus listrik ke timer, supaya nanti mudah dalam men-setting timernya. Kemudian kita coba termostatnya ya kawan-kawan. Di sini karena di ruangan terbuka, jadi sensornya kita dekatkan atau kita tempelkan pada lampu yang menyala supaya termostatnya angka digitalnya bisa naik sampai ke angka 38. Nanti pada angka 38 termostat akan memadamkan atau mematikan lampu supaya suhu yang ada dalam box mesin tetas turun kembali. Kemudian nanti di angka 37 lampu akan menyala kembali. Nah, seperti ini supaya nanti dalam box mesin tetas suhunya bisa stabil. Kemudian kita coba setting timernya ya kawan-kawan. Di sini switch saya hidupkan dulu. Nah, supaya timernya bisa menyala. Kemudian di sini terdapat 4 angka digital. Yang bagian kiri 2 angka, yang kanan 2 angka. Yang mana 2 angka bagian kiri lama berhentinya dinamo bracket dan bagian kanan lama bergeraknya dinamo bracket. Oke, kita mulai setting dulu timernya ya kawan-kawan. Di sini di bawah layar digital timer ada tombolnya, yang mana tombol atas dan bagian bawah gunanya untuk menambahi dan mengurangi angka digital. Di sini timernya saya seteli lama berhenti geraknya 0,4 dan bergeraknya rak geser selama 13 detik. Di sini raknya berhenti selama 0,4 detik, kemudian bergerak kembali selama 13 detik. Nah, ini raknya bergeser ya kawan-kawan. Kemudian kita coba kasih telur raknya. Kita kasih telur supaya bisa melihat bergeraknya rak geser.
Kita setel lama bergeraknya 23 detik. Kemudian setelah selesai kita hidupkan switchnya. Kita perhatikan ya kawan-kawan, rak gesernya bergerak, telurnya juga ikut bergerak selama 23 detik. Dan berhenti selama 04 detik. Kemudian bergerak lagi atau bergeser lagi selama 23 detik. Jadi buat teman-teman bisa setting sesuai keinginan teman-teman. Mungkin bisa dibuat 5 jam sekali atau 10 jam sekali bergerak. Di sini saya seteli 0,4 detik rak geser berhenti, kemudian 23 detik rak geser bergerak. Sambil menunggu angka digital di angka 23 detik, kita taruh dulu ya kawan-kawan. Kita menuju ke termostatnya. Di sini karena di ruang terbuka, jadi lampu tidak bisa mati sendiri ya kawan-kawan. Karena suhunya tidak bisa naik karena di ruang terbuka. Di sini akan saya praktekkan saja, ini sensornya ya kawan-kawan. Coba nanti kita sensornya tempelkan ke lampu yang menyala. Kita coba tempelkan. Kita ambil termostatnya dan kita lihat digitalnya ketika sensor kita tempelkan pada lampu. Angka digital akan berpesat naik atau tambah angkanya sampai 38, nanti angka digital akan mati karena sensornya kita tempelkan pada lampu yang menyala. Nah, seperti inilah kawan-kawan. Di angka 38 lampu akan mati. Kemudian di angka 37 lampu akan hidup kembali. Dan perlu diingat ketika lampu berada di dalam box mesin tetas, sensor tidak usah kita tempelkan pada lampu seperti sekarang ya kawan-kawan. Kita taruh di atas telur saja supaya suhu yang terdapat di bagian telur bisa optimal. Karena nanti ketika suhu sudah mencapai 38 derajat Celcius, nanti lampu akan mati sendiri. Oke, sekian dulu ya kawan-kawan sharing pada konten kali ini. Apabila kawan-kawan belum dapat memahami konten saya, bisa ditanyakan di inbox bawah ini ya kawan-kawan. Terima kasih atas view-nya. Jangan lupa minta dukungannya dengan tekan like, komen, dan subscribe-nya.